Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bulan puasa ketemu lagi. Kita ketemu lagi walaupun di tengah Ramadan. Karena awal Ramadan gue lagi banyak kerjaan banget. Tidak memungkinkan buat produksian konten ini. Tapi takdir akhirnya mengatakan kita di tengah bulan puasa ini dikasih ke lowongan buat garap konten. Gitu cerita. Sehat semua ya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Mudah-mudahan pada sehat, mudah-mudahan pada happy, mudah-mudahan puasanya pada bener. Amin. Nggak usah nyemen, malu nyemen. 11 bulan biasa kelaparan, masa sebulan doang nggak kuat. Anyway, yang akan dibahas hari ini topiknya itu adalah si paling. Si paling. Ini mah Kiki pengen ngebahas tentang orang-orang yang lupa bahwa manusia itu hanya sekedar perantara. Ya. Nah, karena banyak banget nih kalimat-kalimat yang Kiki dengar, gara-gara gue tuh si B dulu mah dia bikin gue dulu yang ini gitu. Terus bahwa dia berbuat baik, ada perbuatan baik yang datang dari dirinya itu dia merasa bahwa itu harfiah dari dirinya gitu. Dalam pandangan Islam tuh seperti apa dan bagaimana mah? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, seperti yang Abang bilang tadi, karena takdir Allah kita bisa ketemu lagi sekarang. Sharing-sharing lagi gitu ya. Karena memang belakangan ini Abang sibuk banget gitu ya. Mamanya juga ada yang lagi dikerjakan gitu. Jadi, tapi apapun itu kalau sudah jadi kehendak Allah kan terjadi. Makanya hari ini terjadi ada suara motor, itu udah jadi kehendak Allah. Jadi kehendak Allah. Udah jadi kehendak Allah, syukuri aja. Jangan pernah apapun itu jadi masalah gitu. Wah begini. Enggak, udah memang Allah maunya ada suara motor ya nggak apa-apa. Itu membuat suasana lebih seru gitu. Mengenai pertanyaan Abang tadi apa? Kenapa orang suka ngaku-ngaku gitu ya? Iya, maksudnya kan selama ini banyak apa ya, kita hidup di lingkungan kita tuh banyak yang kita dengar bahwa si fulan sukses gara-gara gue. Oh si ini tuh dulu, jadi kalau nggak gara-gara aku. Iya, gini intinya apa yang membuat manusia lupa bahwa manusia ini hanya perantara Allah. Betul. Dalam hal kebaikan. Betul. Dan bagaimana caranya supaya kita sebagai manusia tidak lupa bahwa yang ada dalam diri kita itu milik Allah, sehingga maka hal-hal baik yang melalui kita itu datangnya tetap dari Allah dan kita yang harus bersyukur karena kita dipilih sama Allah. Ya udah itu Abang udah jawab. Jadi itu caranya gimana supaya bisa sadar? Supaya caranya menyadari. Pertama gini, kita harus sadar dari mana kita ini, kan ya? Kita ini kan tadinya adanya di alam ruh. Terus Allah hadirkan kita di rahim ibu dan lahirlah ke dunia. Gitu kan? Untuk apa? Untuk beramal kebajikan. Taat pada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi dari mana, untuk apa, mau kemana? Dari mana, untuk apa, mau kemana? Mau kemana kita? Ke surga. Ke surga, bukan di dunia kan? Bukan. Nah, ke surga itu butuh tiket Bang. Kalau yang disebut sholat 5 waktu, rukun Islam lah ya. Rukun Islam itu ya udah nggak usah dibahas lagi gitu ya. Itu pakemnya. Kalau kayak fondasinya gitu. Jangan baik bikin masjid nggak pernah sholat. Ada kegiatan di masjid pada ikut, waktunya sholat nggak sholat gitu. Itu udah beda cerita itu kalau gitu ya. Jadi kita harus paham dulu kita tuh dari mana, dari Allah. Allah hadirkan kita di muka bumi untuk apa? Untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah gitu kan ya. Menjauhi larangan Allah. Di antaranya beberapa perintah Allah itu penguatnya itu adalah sedekah, berbuat kebajikan. Oke. Ya, berbuat kebajikan. Jadi berbuat kebajikan itu banyak Bang. Bayangin ya Allah tuh baiknya diobral gitu sama Allah. Bahkan orang yang ngangkat paku di jalan aja Bang, diambil sama dia, takut orang nginjek atau ban mobil jadi masalah, itu dapat surga dari Allah. Dan itu termasuk sedekah? Loh iya dong. Ya maknanya tuh
apapun yang kita lakukan itu sedekah. Senyum aja sedekah. Nah, memang harus diniatin nggak? Itu spontan ya, nggak pakai diniatin ya. Kalau senyum. Soalnya kan ada juga belakangannya agak keluar dikit. Ada juga kan belakangan yang suka ngomong gini, kayak harus diniatin, harus diucapin, harus disampaikan. Gitu. Kalau enggak jadinya las-las aja. Yang mana Bang? Kayak gini. Kita dengar suara adzan subuh, terus kita bangun ke kamar mandi, itu namanya apa? Mau apa? Mau sholat. Berarti udah niat dong. Dengar suara adzan, kita wudhu, kita mau sholat. Itu nggak perlu ada yang baca niat. Ada itu silakan aja. Itu kan terserah masing-masing individunya aja gitu. Cuman Islam itu sesimpel itu. Ya. Cuman memang ada yang manfaat dari usolli, fardho kayak gitu dan seterusnya itu minimal mengkondisikan kita saat kita mau sholat ya. Nah, ini kita lari ke orang yang berbuat baik. Jadi kita lahir dari mana? Dari Allah, lahir ke dunia untuk berbuat banyak kebajikan dengan mentaati semua aturan Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Nah, kalau bicara yang Abang tadi bilang ngaku-ngaku gitu, ini karena aku, itu ngaku-ngaku namanya. Ngaku-ngaku. Karena gini, tiba-tiba ada seorang hamba Allah yang duitnya berkelebihan. Lalu dia lewat di satu jalan gitu ya, dia ngeliat masjid kok rusak gitu ya. Aduh, gue lagi ada rezeki nih, gue mau bangun tuh masjid supaya rapih. Nah, terjadilah itu. Nah, ujuk-ujuk muncul rasa itu dari mana? Dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Jadi apapun kebajikan yang kita lakukan pasti datangnya dari Allah. Jadi nggak mungkin kita membangun itu masjid kalau Allah tidak menggerakkan hati kita untuk melakukan itu. Nggak mungkin kita bisa membangun masjid kalau Allah tidak titipkan rezeki ke kita. Gitu kan. Makanya kan kalau di surat Al-Baqarah tuh ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi semua rezeki yang dikasih ke kita itu Allah titip. Ya. Nanti Allah setel hati kita ceklek. Lu kasih si A. Dia anaknya nggak bisa bayaran sekolah. Ini yang nyetel hati kan Allah nih. Allah. Oke. Kalau ada pertanyaan nakal, berarti Allah pilih kasih dong, ada yang hatinya disetel, ada yang hatinya nggak disetel. Nah, itu tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Hati orang-orang yang kotor itu susah dapat rahmat dari Allah. Makanya biasanya hati yang kotor itu yang ada dua nih yang nuntun. Kalau kebaikan pasti dari Allah, kalau keburukan pasti dari setan. Yang disebut korin. Korin itu ada di badan kita. Ya. Nah, kalau kita kuat dalam ibadah kita selalu pagi hari kita berdoa, baca Al-Ma'surat ya, zikir pagi gitu. Kita minta dalam perlindungan Allah gitu kan. Seperti ada salah satu yang istimewa yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan kemuliaan kalimat-kalimatmu aku berlindung kepadamu dari semua kejahatan makhlukmu. Jadi udah seperti insya Allah terjaga. Mau keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu dalilnya kuat. Bahwa malaikat akan turun, Allah perintahkan turun untuk menjaga hamba-hambanya yang saat memulai kehidupannya dia berdoa dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan mengakui bahwa tidak ada daya kekuatan apapun melebihi kekuatan Allah. Jadi dia totalitas berlindung. Nah, insya Allah orang-orang seperti itu terlindungi, terarahkan. Berarti bisa dibilang ini ya, kita tuh manusia tinggal milih mau jadi manekinnya Allah, apa mau jadi manekinnya iblis. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk bisa mendapatkan itu ya kita harus melatih diri kita untuk membersihkan diri kita kayak tadi pakai doa-doa atau melawan pikiran-pikiran kotor. Yang biasanya nih yang parah nih Bang, sholat Bang. Jadi dulu ada satu ulama nyuruh pesantrinya karena dia ngerasa kenapa sih mesti sholat gitu, asal ribet gitu sholat gitu kan ya. Subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat lagi gitu kan ya. Akhirnya kata ulamanya, kamu ke gudang aja dulu tuh, ambil satu ada keranjang. Tolong kamu ambil air lewat keranjang itu. Itu keranjangnya udah butut banget, udah kotor banget Bang. Waktu dia mau ambil itu keranjang, kok bolong-bolong si keranjang ini. Ngerti nggak Bang? Bolong-bolong keranjang. Lah gimana ini mau nampung air, orang keranjangnya bolong gitu kan ya. Akhirnya kata ulama itu, ya udah gimana caranya kamu bisa isi itu bak mandi itu dengan air dari sungai.
Tapi yang harus taat sama kiainya, jadi dia ke sungai, dia ambil tuh air, lari-lari dia sampai ke tempat air tuh, bak air tuh cuma tinggal sedikit. Dia lari lagi, dia lari terus, dia pontang-panting, sampai lelah, dia kelelahan. Lalu dia bilang, Kiai, aduh aku capek banget, aku cuma mampu nampung air segitu. Abis ini sih nampungnya pakai air ember yang bocor. Bukan ember, apa namanya? Cawan ya intinya. Pengki lah, apa sih kayak baskom. Bukan kayak dari anyaman gitu, Bang. Dari anyaman bambu yang dianyam itu, yang buat taruh buah, taruh apa, taruh belanjaan gitu kan, ada tuh. Oh, ini apa? Tapi itu udah kotor banget. Apa namanya? Baki. Ya ini kayak rinjing gitu loh, rinjing gede gitu kan. Asken together lah pokoknya itulah. Makanya tahu kan apa ya. Terus kata ulamanya gini. Oh gitu, oke. Coba kamu perhatikan, ada sesuatu nggak yang beda? Kata ulamanya teh. Ada sesuatu nggak yang beda? Apa ya gitu? Dia nggak ngerasa. Akhirnya kata waktu si anak santri ini lihat sana lihat sini, dia merhatiin di keranjang. Di keranjang. Loh, kok keranjang ini jadi bersih gitu loh, Bang. Tadinya kotor banget. Terus aku nggak lihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang istimewa, kecuali keranjang ini, Kiai, kok jadi bersih nih, Kiai. Jadi kinclong lagi nih keranjang gitu. Nah, kata Kiai, itulah sholat. Jadi tiap subuh kita dicuci, zuhur kita dicuci, asar dicuci, maghrib dicuci, isya dosa kita dicuci. Lama-lama dosa kita habis gitu loh. Itu tidak beda dengan itu. Jadi dan sholat tidak ada hubungannya sama perbuatan baik dong. Gini. Kalau berbuat baik mah berbuat baik. Tapi kalau sholat jadi kepake pahalanya, kalau nggak sholat semua jadi sia-sia kan? Iya, jadi gini bener maksud abang. Sholat mah harus. Gitu ya. Jangan orang gua nggak sholat tapi gua nggak jahat, nggak bisa. Jadi kayak begini nih. Gua sekolah pinter tapi kata sekolahnya seragamnya kayak SD lah ya. Seragamnya putih sama merah, gitu kan? Dia nggak mau pakai seragam, dia mau pakai baju santai aja. Yang penting ujian gua bisa. Waktu sekolah gua datang. Tapi dia tidak mau pakai seragam. Itu kan komitmen. Dikasih boleh nggak diizinin masuk nggak dia ke sekolah? Nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam. Ya nggak boleh. Taat. Nah itu anehnya manusia. Pakai aturan Allah taat. Aturan Allah tidak mau taat. Aturan manusia taat. Sekolah dari SD 6 tahun taat supaya dapat selembar ijazah. Nggak ngaruh kan tuh SD mah ya. Tuh si Hari masih Ali pada ketawa. Nah, belum. Tapi karena ingin sesuatu dari SD udah capek 6 tahun harus sekolah lagi SMP. Taat lagi mau nggak mau kalau pakai celana pendeknya biru sama putih. Biru tua. Udah dong capek ya. Lulus udah dapet kan 2 ijazah gitu. Aku sudah dapet ijazah. Sekolah lagi SMA. Kalau nggak bisa kuliah. Ya dong. Taat sampai dapat selembar kertas tuh ijazah yang nggak ngaruh loh buat masa depan tuh. Terus pengen kuliah babak belur ya dong. Mau. Disuruh capek sama urusan dunia mau gitu. Sementara kalau dia sukses hasil capeknya dia mati ditinggal. Nggak ada yang dibawa. Nah yang dibawa itu apa? Amal dia. Ketaatan dia kepada Allah itu bakal dibawa. Sholat 5 waktu. Ya dong. Kalau mampu haji Ramadan ya, saum di bulan Ramadan itu wajib. Semua umat Islam pasti bisa. Even itu dia sudah tidak mampu pun ada fidyah. Gitu kan. Kalaupun memang benar-benar boro-boro mau ngasih fidyah buat makan sehari aja nggak ketemu, ya itu mah udah urusan Allah. Dari 1.001 dia orang nggak mampu puasa tuh sebenarnya. Sisanya mah alasan, bisa dicari yang panas lah, yang apa. Maksudnya karena menurut Gigi ya, maksudnya setelah gua sedewasa ini ya dulu ya, puasa itu ternyata mudah. Nahan lapar, nahan nafsu, itu tuh bukan satu hal yang susah sekali, terutama yang sering menjadi alibi untuk membatalkan puasa ya, dengan sengaja kan gue tuh nggak bisa kalau nggak minum gitu ya, atau gue soalnya kalau udah nggak makan asam lambung gitu, kalau nggak rokok gue mau makan kuat, nggak ini kuat rokok gue mah waduh kopi gitu ya, ada si paling bako hidupnya. Tapi sebetulnya kan para ahli
bidang keilmuan berkaitan dengan kesehatan, saum Ramadan itu menyehatkan badan, malah merecovery gitu. Kalau kayak mobil tuh dipakai 11 bulan gitu. Lah iya makanya. Sebulan itu tuh dirapihin gitu, isi olinya. Nah, misalkan kalau itu kan keilmuannya ya. Iya. Ini maksudnya gimana, nalar sederhananya aja, udah nggak usah cari alasan. Puasa aja. Orang di luar bulan puasa juga lu sehari nggak ngerokok juga pernah. Bisa. Bisa, elah tiba sampai maghrib doang, dari maghrib sampai sahur lu ngerokok sampai jeding bibir lu bisa. Susah amat, repot. Balik lagi topiknya mah. Balik lagi, gemes sih kalau udah yang puasa itu suka gemes sih. Oh iya, ini acara ini disupport sama LS Skincare, Mang Aceng, Haji Aceng dari Majalengka. Alhamdulillah Lur, kita disupport ini nih. LS Skincare ada ini, ada. Pokoknya ini ada. Mama pakai yang itu yang mana hijau? Bukan, yang biru ya. Oh yang biru, yang biru masih ada sih? Ada ya? Oh di display sih lu? Hah? Lo pakai yang hitamnya jadi ikutan luntur ya, ke bawah lu kan? Jadi skincare itu ternyata tergantung siapa yang make. Ya, gue baru tahu. Karena begitu dipakai Mahari, skincare yang ke bawah jelek. Anyway, terima kasih Mang Aceng dari LS Skincare. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Ini tiba-tiba support aja mah dia pakai. Gue pengen support gitu deh. Insya Allah, tapi Mama pakai nggak ada masalah ya. Mama pakai, alhamdulillah aman-aman aja. Aman-aman aja. Mama kan males ya, memang juga bukan yang rajin gitu pakai gitu ya. Tapi karena dengar dari abang bahwa ini recommended banget mah, kata abang kan gitu kan. Abang disupport nih dari hamba Allah ini karena abang recommended gitu, dan istilahnya kalau kayak hadis sahih gitu buat mama tuh karena abang langsung ketemu sama pemiliknya gitu, yang memproduksinya. Ya udah deh aku coba gitu. Ya alhamdulillah sih. Nggak ada ini itunya, pokoknya bagus. Pahamin tuh. Insya Allah bagus. Jadi ya sebenarnya insya Allah halal. Tapi ya balik lagi sebenarnya kan pasti semua akan ada, kalau menurut gue skincare itu cocok-cocokan. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, dan so far alhamdulillah ini sangat beradaptasi sekali dengan segala macam kulit karena kita pernah coba. Jadi gue bukan lagi mempromosikan, gue lagi menceritakan bahwa ini sudah kami coba di gue, alhamdulillah setelah aman, di Ali aman, di Mamah aman, di Hari skincare-nya yang nggak aman, bukan harinya yang nggak aman. Itu doang bedanya. So sekali lagi buat LS Skincare, terima kasih karena awalnya juga dia tidak minta di display dan segala macam. Awalnya dia cuman gue pengen support gitu, gue penonton lo. Cuman Kiki yang merespon kayak kita tuker saling silang yuk gitu. Gue support produk gitu. Lo karena lo support konten ini. Balik lagi lanjut karena bentar lagi akan mendekati waktu berbuka puasa dan masih ada banyak pertanyaan yang mau Kiki tanyain. Oke. Terakhir kembali Mama kepengen apa namanya? Pengen sampai beres nih tentang ini. Jadi sebetulnya mau ditanya tentang orang-orang yang bersedekah ngaku-ngaku ini itu, tapi biasalah kita kan random ya. Yang harus nih Mama mau kasih pesan buat kalian semua. Kalau kalian pakai aturan dunia taat gitu ya, yang bikin langit Allah, yang bikin bumi Allah, yang ngisinya Allah, ya dong, kok nggak taat, gitu kan? Padahal Allah tuh maha baik gitu, Allah tuh maha mengerti. Allah tidak pernah khianat. Allah itu setia, bayangin. Orang yang gak setia sama Allah tetap Allah sayang. Gitu. Adalah mestinya rasa malu gitu. Gila ya, aku tuh dikasih begini banyak nikmat sama Allah, kok aku khianat. Sementara sebetulnya Allah lagi bangga dengan, menurut Mama ya, lagi bangga dengan hamba-hambanya yang ada di Palestina. Ya kan? Kurang apa coba ujian yang mereka alami. Tidak mau pernah tinggal sholat. Dan setiap kali ada musibah datang, ada bencana, anaknya matilah, istrinya lah, ada ayahnya lah, ibunya meninggal, wafat semua. Yang keluar dari mulut dia apa? Hasbi Allah. Buat mereka aman, yang penting Allah selalu bersama aku. Ya kan? Memanglah secara keimanan mereka sudah terkondisikan gitu. Karena memang negaranya juga negara Islam gitu. Kalau kayak kita simple aja gitu. Kenapa kita taat sama aturan dunia yang ribet gitu? Aturan dunia itu tidak menjamin kita sukses, Bang.
Nggak ada. Apalagi Karena enggak. S1, S2 kerja keras. Sekolah SD sampai beres, SMP sampai beres, SMA. S1, wah ngantri cari formulir dan sebagainya. Emang gara-gara S1, S2, S3 atau dokter dia akan jadi orang kaya? Kan rata-rata orang larinya ke duit nih. Ya. Makanya harus jadi sukses. Biar supaya begini dan begitu. Itu tuh tidak. Gitu. Terus kalau bicara makanya lu kerja keras dong. Kurang gimana keras coba tukang bangunan. Dari pagi sampai sore. Dia ngaduk semen, dia ngaduk pasir, dia nata bata, dia nata batu-batu buat bikin fondasi gitu. Itu keras banget kerjanya. Tapi memang takaran rezekinya dia segitu kata Allah. Kerja keras yang paling harfiah. Gitu. Jadi tukang kuli bangunan itu kerjaannya keras, brother. Makanya sekolah harus pinter harus. Iya dong. Tapi jangan berpikir bahwa hasil gua sekolah, hasil gua kerja keras, maka aku punya rezeki banyak, aku bisa bangun masjid, aku bisa bangun pesantren, aku bisa enggak. Yeah. Yang bangun pesantren hanya perantara Allah. Gojek, ya. Titip barang supaya diantar ke sana. Gojeknya dibayar enggak? Bayar. Dibayar dong. Nah, kita ini jadi gojeknya Allah. Amanah. Saya titip ya ke kamu disetel, ceklek hatinya untuk bangun masjid. Korin masuk. Udah nanti bangun masjid mah. Kamu lagi butuh nih. Mau urusan inilah, mau urusan itulah gitu kan ya. Nah itu dihasut sama Korin. Karena imannya tidak kuat, maka tidak jadilah dia melakukan itu. Yeah. Tapi orang-orang yang menyerahkan dirinya totalitas kepada Allah. Meskipun jatuh bangun gitu ya. Paribasa pagi beriman, sore tidak beriman. Itu yang Rasulullah bilang. Jadi manusia tuh rata-rata begitu. Pagi beriman, sore tidak beriman. Allahnya tahu. Tapi saat dia menyerahkan totalitas dirinya kepada Allah. Ya Allah, aku lemah tanpa pertolonganmu. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa menjadi taat dan patuh kepadamu. Maka minta terus kepada Allah. Maka Allah akan arahkan dia ke tempat yang baik. Nah, orang-orang yang sukses itu karena dia amanah, Bang. Terus gak ngaku-ngaku. Dia waktu dia sedekah gitu, oh Bapak terima kasih. Kan pada umumnya kita kalau ditolong sama orang tuh yang menolongin kita sampai kita terima. Gua gak akan lupa, lu baik banget sama gua gini-gini. Tapi dia gak pernah nyebut terima kasih ya Allah karena engkau rezeki ini sampai kepadaku. Karena kalau engkau tidak menyentuh hati dia tidak mungkin akan menolong aku. Betul. Ya kan? Gak akan sampai rezeki ini kepadaku tanpa engkau melakukan sesuatu. Gitu loh. Jadi setiap kali kita berbuat sesuatu jangan ngaku-ngaku. Sadarkan diri kita. Sadarkan diri kita bahwa ini semua milik Allah. Aku serahkan lagi ke Allah lewat sedekah dia. Ya. Ngerti? Jadi kalau kita ngaku-ngaku Bang, nggak ada ikhlas di situ Bang. Seperti kalau bukan karena gua, nggak akan dia begini. Nah, kalau bukan karenanya itu, jangan gua. Tapi kalau bukan karena Allah, tidak mungkin aku membantu kamu. Kamu terima kasih kepadaku sebagai adab orang yang berakhlak. Tapi jangan pernah lupa, semua yang aku lakukan ini dari Allah. Lebih taatlah kamu kepada Allah. Karena ternyata Allah sayang. Sehingga Allah gerakkan aku untuk datang kepadamu membantu kamu. Itulah, jangan melotot-melotot, ntar disalahin lagi. Katanya, mamahnya Bang Fikri gitu. Galak. Bukan. Gitu lagi lu. Jadi udah, mau apa. Galak, emang galak dia. Kalau nggak galak nggak soleh anaknya. Nggak ada yang ngaco semua anaknya kalau nggak galak dia. Jadi pokoknya kalau kita melakukan sesuatu selalu kita sadar bahwa ini dari Allah. Ya alhamdulillah ibu. Kalau Kiki gini. Saya karena ini semua dari Allah. Kalau Kiki gini, sebenarnya menurut gue cara masing-masing. Tapi kalau gue kadang kadang ada ilmu dari mama Kiki ceritain ke orang lain gitu ya. Supaya kan ilmu harus dibagi ya. Dakwah itu kan mengantarkan ilmu yang sudah diamanahkan Allah dan mengingatkan diri kita sendiri. Itu fungsinya dakwah dong. Betul gak sih? Bukan tausiah nih. Iya. Beda sama mengajar, katanya mengajar beda. Kalau dakwah tuh benar begitu. Jadi konteksnya sekali lagi, gue sering berdakwah karena yang gue pahami dakwah itu adalah mengantarkan amanah ilmu yang Allah sudah amanahkan kepada gue, entah lewat mama, entah lewat Ali, lewat hari, lewat hidup, lewat cerita segala macam. Gue antarkan lagi kepada orang lain karena itu menjadi hak orang lain dan kewajiban gue untuk menyampaikan itu. Itu yang pertama, fungsinya berdakwah. Yang kedua, fungsinya berdakwah adalah mengingatkan diri sendiri. Minimal kita bikin border. Kalau gue udah ngomong A nih kemarin, gitu. Udah misalnya, ayo kita sholat tepat waktu. Gue tiap hari ngomong begitu, kalau gue nggak sholat tepat waktu kan malu ya. Gitu. Jadi emang fungsinya buat mengingatkan diri. Nah, di saat Kiki lagi berdakwah, kalau Kiki caranya, di saat ada orang yang, makasih ya Bang Fikri, jangan makasih sama gue. Makasih sama Allah, gue cuman perantara. Iya. Ini yang nulis Allah nih, takdir kita ketemu, gue dakwah ini ke lo, ini Allah yang punya takdir. Nah, gue melakukan itu untuk menjaga kotornya hati gue, karena susah loh.
Menolak pujian itu sulit. Mau mengakui bahwa kita hanya manusia yang kita hanya Allah, perantaranya Allah, itu tidak mudah. Makanya kalau Kiki caranya salah satunya Kiki ucapin mah. Jadi biar Fikri sadar, biar Abang sadar bahwa ini bukan gua. Iya, ini aku bukan cuma perantara. Iya, makasih sama Allah, makasih sama Allah. Oh kan, tapi dari Bang Fikri, iya betul, gue cuma perantara doang. Tapi yang menerima Allah. Kebaikan berterima kasih itu adab. Jadi itu juga lakukan gitu. Kalau kita menerima kebaikan, kita bilang terima kasih. Semoga Allah membalas berkelipatan. Nah, kita yang menerima jangan jangan begitu. Tapi alhamdulillah semua karena Allah. Kalau Allah tidak titipkan rezeki ini kepada saya, tidak akan sampai ke kamu. Gunakan rezeki ini baik-baik ya. Insya Allah berkah. Gitu. Kan bagus gitu. Ya, itu yang harus kita sadari. Tapi memang betul. Mau dipikir-pikir, apa yang kita punya kalau Allah bilang kun fayakun, semua terjadi. Kun fayakun yang ujungnya adalah mati dulu mati, miskin dulu miskin, kaya lu kaya, jatuh lu jatuh, bangun lu bangun, tidur lu tidur, semua atas perintah Allah dan skenario yang Allah bikin. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Tinggal lu mau jadi manekin siapa, itu doang. Ya sudah, kita siap-siap buka dulu karena Ali sang kameramen udah lemes, udah nggak fokus. Kayaknya udah nggak fokus. Oke. Ya udah.